Beberapa partai politik pendukung Sandiaga Uno dinilai tengah dalam kebingungan. Hingga kini baru Partai Gerindra yang mencalonkan Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur. Sementara partai lainnya belum menentukan sikapnya dan seperti tidak yakin dengan pengusungan Sandiaga Uno. Pengamat politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti menilai sikap sejumlah partai yang dibangun dalam koalisi kekeluargaan hingga kini tidak jelas jelang Pilgub DKI Jakarta. Terlebih, konstelasi politik DKI Jakarta yang kerap berubah justru memperlihatkan ketidakyakinan partai pendukung Sandiaga Uno. Selama ini baru dua parpol yakni PKS dan P3 saja yang memberikan dukungan secara lisan. Terlebih, belum ada kata sepakat untuk mengusung nama seorang calon wakil gubernur yang akan berdampingan dengan Sandiaga Uno. Itu mereka masih cuma janji-janji lisan saja, ya, atau memberikan harapan, ya. Apakah ini adalah pemberian harapan palsu atau pemberian harapan yang asli, kita juga tidak tahu, ya. Kenapa demikian? Karena itu lagi-lagi semua belum ada hitam di atas putihnya. Tapi menurut saya, ya, it's too late, ya. Terlalu terlambat bagi partai-partai itu untuk kemudian mengajukan calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. PKS yang disebut hampir pasti mendukung Sandiaga Uno justru menilai rencana pengumuman pasangan Uno terlalu tergesa-gesa. Hingga saat ini, baik PKS maupun P3 menyebut belum ada kesepakatan antara partai siapa calon yang bisa diusung menandingi elektabilitas Ahok. Kalau belum mendapat kesepakatan, saya masih tetap punya harapan jangan terlalu buru-buru diumumkan. Selama masih ada ruang waktu untuk pendaftaran. Karena kita ingin firm betul. Dan saya berharap juga koalisi kekeluargaan ini bukan hanya sekedar move politik. Memang betul-betul mencari sebuah alternatif pasangan yang bagus. Gitu loh. P3 akan masih mencari figur-figur yang bisa menyaingi Ahok. Artinya kita percuma mengusung figur kalau misalnya tidak mampu bersaing dengan Ahok yang ada saat ini. Kurang dari 1 bulan tahapan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, sikap koalisi kekeluargaan nampaknya terbelah. Langkah Gerindra yang segera mengumumkan calon pendamping Sandiaga Uno dipertanyakan oleh partai anggota koalisi kekeluargaan. Di sisi lain, calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim bahwa dirinya sudah memegang surat rekomendasi dari Partai Gerindra. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Partai Golkar terus menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan untuk meminta dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama pada Pilkada DKI 2017. Meski wacana kembali duetnya pasangan Ahok Jarot semakin menguat, Golkar memastikan partai pendukung Ahok sudah menyiapkan alternatif dukungan jika PDI Perjuangan tiba-tiba mengusung calon sendiri. Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakun Andriadi menjelaskan, sejauh ini komunikasi parpol pendukung Ahok dengan PDI Perjuangan terus berlangsung. Partai Golkar dan 2 partai lain terus membuka pintu komunikasi jika ada partai lain yang ingin bergabung. Fayakun berharap bergabungnya partai lain akan lebih memudahkan Ahok untuk memenangkan Pilgub DKI. Hanya saja, Fayakun mengungkap bahwa dukungan parpol harus dinyatakan melalui surat dukungan seperti hal yang dilakukan oleh 3 partai sebelumnya. Golkar dan partai pendukung Ahok pun tidak khawatir jika PDI Perjuangan berubah sikap di detik terakhir jelang pendaftaran. Pasalnya, Ahok sudah memperoleh dukungan 3 partai yang memenuhi kuota pencalonan melalui jalur partai politik. Enggak, sudah memenuhi kan dari sisi administrasi minimal 22 kursi, kami sudah 24 kursi. Kemudian dari sisi kesiapan independen juga 1 juta KTP sudah pernah dikumpulkan. Jadi sekarang teman Ahok dan 3 parpol sudah bersama-sama. Dan kami tetap membuka diri. Ayo siapa yang mau gabung, mau gabungnya pakai heboh atau menggabungnya mau nggak pakai heboh, silahkan aja. Masih ada waktu sampai dengan hari pendaftaran, kita buktikan di hari pendaftaran. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memberikan opsi pada partai Islam untuk mendukung dirinya atau tidak dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok mengatakan tidak menghitung dukungan partai berdasarkan agama. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat meresmikan RPTRA di Rusunawa Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Ahok menjelaskan ia hanya menawarkan kinerja yang baik sebagai ajakan kepada partai Islam untuk bergabung mendukung dirinya dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok yakin jika selama ini dirinya bekerja sebagai gubernur DKI dengan baik, maka baik partai bernafas Islam maupun partai nasionalis tetap akan mendukungnya. Ahok mengaku selama ini komunikasinya dengan partai Islam berjalan dengan sangat baik.
Saat ini memang jumlah kursi partai Islam di DPRD DKI Jakarta cukup signifikan. PKS memiliki 11 kursi, P3 memiliki 10 kursi, PKB memiliki 6 kursi, sementara PAN hanya memiliki 2 kursi. Saya kira kita tidak ada membedakan partai Islam non-Islam. Saya hanya menawarkan kalau Anda merasa saya bekerja dengan baik, dengan jujur, saya tawarkan Anda mau ikut dukung saya atau tidak. Kalau Anda tidak mau dukung saya, silakan cari lawan saya. Saya semua teman, saya semua komunikasi teman. Saya juga tidak suka berpartai, berpolitik itu menghitung pakai partai Islam, non-Islam atau agama. Anda kembali di Metro Malam. Walaupun banyak menerima ancaman, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tetap menghadiri peresmian ruang publik terpadu rumah anak RPTRA di Rusunawa Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Menurut Ahok, ancaman penolakan yang disebutnya sebagai tindakan premanisme itu sudah terjadi 4 kali. Namun hingga acara peresmian selesai tidak ada aksi penolakan dan suasana peresmian berlangsung kondusif. Ahok justru menantang pihak provokator untuk mengirimkan calon gubernur terbaik untuk berkompetisi dengannya pada Pilgub DKI 2017 mendatang. Mencoba gertak-gertak saya atau mengancam apapun di Republik ini. Kalau Anda mengancam Ahok silakan pribadi, tapi saya ini gubernur. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya. 15 Februari 2017. Itu baru namanya beradab, bukan pengecut. Apalagi menjual agama, suku, dan ras. Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta lebih realistis dalam mengajukan anggaran terkait kebutuhan sarana dan prasarana atlet. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik di sela-sela pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD 2016 Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta di ruang Komisi E Kantor DPRD DKI Jumat 26 Agustus 2016 mengatakan pemberian penghargaan yang dianggarkan terhadap atlet berprestasi sebesar 300 miliar rupiah pada PON 2016 di Jawa Barat sangat tidak sinkron karena peralatan kelengkapan atau sarana kebutuhan atlet belum memadai. Lebih lanjut, Muhammad Taufik menambahkan, rencana anggaran yang diajukan tersebut harus dikaji ulang. Semua udah dikasih. Nah, bagaimana orang kata 19 sudah mau mulai, Bapak kagak kasih? Mereka mau mencoba alat itu kayak apa? Jadi nggak sinkron apa yang Bapak mau gapai dengan emas berapa tadi itu 300 miliar udah lebih gede bonusnya ketimbang anggaran ponnya sendiri di poni gitu ya. Dengan apa yang Bapak lakukan, Anda emas saya siapin duit 300 miliar, padahal daya dorong untuk mencapai prestasi emas itu Bapak nggak lakukan. Coba Bapak hitung ulang target-target itu. Jadi menurut saya kalaupun mau kita main di angka 300 miliar, ini mau main angkanya, mau main apanya nih gitu. Kalau mau main angkanya, nominalnya, absolutnya 300 miliar, ayo kita breakdown. Kalau kurang kita tambahin. Dari gedung DPRD DKI Jakarta, Agung Supriyanto memberitakan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus membangun rumah susun sebagai upaya pemenuhan hunian layak dan sehat bagi warga bantaran kali. Untuk menyukseskan program tersebut, Rabu 24 Agustus 2016 kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat memulai membahas kerjasama pembangunan rusun dengan Bank Tabungan Negara. Dalam kesempatan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menjelaskan masih memiliki kendala terkait lahan untuk pembangunan rusun, seperti yang dialami saat ini terkait lahan untuk rusun Cengkareng. Kalau ada kendala baru kita bisa memanfaatkan aset sekarang kita mau di pondok itu punya memberikan kesempatan pada mereka-mereka yang masih bukan mereka yang untuk EMS. Yang kedua jadi peningkatan dari itu
yaitu kita kerjasama pendanaan dengan PJN untuk dia membangun apartemen ya, untuk misalnya dikhususkan bagi saudara-saudara kita yang di Rusunawa yang sudah bagus-bagus itu bisa naik kelas, supaya dia bisa tinggal di apartemen, ya kan? Sehingga yang di Rusunawa kita kan berkurang ya, dan bisa diisi oleh orang lain. Kan yang namanya Rusunawa itu kan kita berharap itu tidak akan itu sementara di situ ya, inkubator lah supaya mereka itu sudah bagus jadi mereka berhak, termasuk saudara kita di Rusunawa juga berhak mendapatkan berbagai macam bantuan dan jaminan. Tujuannya bukan memanjakan mereka, tapi tujuannya membantu mereka supaya dia bisa meningkat sehingga dia harus bisa hidup. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Adi Alfian memberitakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengirimkan surat peringatan SP1 untuk warga Bukit Duri. SP1 dilayangkan untuk mempercepat proses normalisasi Kali Ciliwung. Nantinya, penertiban bangunan akan dilakukan setelah dilakukannya SP1, SP2, dan SP3. Kemudian surat perintah bongkar atau SPB. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, sebelum dilakukan penertiban, pemilik bangunan di kawasan Bukit Duri akan diberikan SP1, SP2, dan SP3. Ditargetkan pada pekan depan, SP1 sudah diberikan. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, normalisasi Kali Ciliwung sangat besar dampaknya untuk mengurangi banjir di ibu kota. Hal ini sudah terlihat saat bantaran di sisi Kampung Pulo, Jakarta Timur telah disteril dari warga dan selesai pemasangan seat pile. Saya bicara jujur, dulu kalau dengan kapal masih agak sakit, kita nggak bisa tidur. Pasti banjir, pasti Manggarai bahaya, jembatannya bahaya. Cuma saya tanya, saya kata organisasi, pernah kamu dengar Manggarai saya agak sakit? Kamu belum beresin, bagaimana cerita kamu belum banjir? Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. Pribadi, tapi saya ini gubernur. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya. 15 Februari 2017. Itu baru namanya beradab, bukan pengecut. Apalagi menjual agama, suku, dan ras. Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta lebih realistis dalam mengajukan anggaran terkait kebutuhan sarana dan prasarana atlet. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik di sela-sela pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD 2016 Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta di ruang Komisi E Kantor DPRD DKI Jumat 26 Agustus 2016 mengatakan, pemberian penghargaan yang dianggarkan terhadap atlet berprestasi sebesar 300 miliar rupiah pada PON 2016 di Jawa Barat sangat tidak sinkron karena peralatan kelengkapan atau sarana kebutuhan atlet belum memadai. Lebih lanjut, Muhammad Taufik menambahkan, rencana anggaran yang diajukan tersebut harus dikaji ulang. Semua dari kasih. Nah, bagaimana orang kata 19 sudah mau mulai, bapak kagak kasih? Mereka mau mencoba alat itu kayak apa? Jadi nggak sinkron apa yang bapak mau gapai dengan emas berapa tadi itu? 300 miliar, udah lebih gede bonusnya ketimbang anggaran ponnya sendiri di poni gitu ya. Dengan apa yang bapak lakukan? Anda emas saya siapin duit 300 miliar, padahal daya dorong untuk mencapai prestasi emas itu bapak nggak lakukan. Coba bapak hitung ulang target-target itu. Jadi menurut saya kalaupun mau kita main di angka 300 miliar, ini mau main angkanya, mau main apanya nih?
Beberapa partai politik pendukung Sandiaga Uno dinilai tengah dalam kebingungan. Hingga kini baru Partai Gerindra yang mencalonkan Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur. Sementara partai lainnya belum menentukan sikapnya dan seperti tidak yakin dengan pengusungan Sandiaga Uno. Pengamat politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti menilai sikap sejumlah partai yang dibangun dalam koalisi kekeluargaan hingga kini tidak jelas jelang Pilgub DKI Jakarta. Terlebih, konstelasi politik DKI Jakarta yang kerap berubah justru memperlihatkan ketidakyakinan partai pendukung Sandiaga Uno. Selama ini baru dua parpol yakni PKS dan P3 saja yang memberikan dukungan secara lisan. Terlebih, belum ada kata sepakat untuk mengusung nama seorang calon wakil gubernur yang akan berdampingan dengan Sandiaga Uno. Itu mereka masih cuma janji-janji lisan saja, ya, atau memberikan harapan, ya. Apakah ini adalah pemberian harapan palsu atau pemberian harapan yang asli, kita juga tidak tahu, ya. Kenapa demikian? Karena itu lagi-lagi semua belum ada hitam di atas putihnya. Tapi menurut saya, ya, it's too late, ya, terlalu terlambat bagi partai-partai itu untuk kemudian mengajukan calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. PKS yang disebut hampir pasti mendukung Sandiaga Uno justru menilai rencana pengumuman pasangan Uno terlalu tergesa-gesa. Hingga saat ini, baik PKS maupun P3 menyebut belum ada kesepakatan antara partai siapa calon yang bisa diusung menandingi elektabilitas Ahok. Kalau belum mendapat kesepakatan, saya masih tetap punya harapan jangan terlalu buru-buru diumumkan. Selama masih ada ruang waktu untuk pendaftaran. Karena kita ingin firm betul. Dan saya berharap juga koalisi kekeluargaan ini bukan hanya sekedar move politik. Memang betul-betul mencari sebuah alternatif pasangan yang bagus. Gitu loh. P3 akan masih mencari figur-figur yang bisa menyaingi Ahok. Artinya kita percuma mengusung figur kalau misalnya... Kalau mau main angkanya nominalnya, absolutnya 300 miliar, ayo kita breakdown. Kalau kurang kita tambahin. Dari gedung DPRD DKI Jakarta, Agung Supriyanto memberitakan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus membangun rumah susun sebagai upaya pemenuhan hunian layak dan sehat bagi warga bantaran kali. Untuk menyukseskan program tersebut, Rabu 24 Agustus 2016 kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat memulai membahas kerjasama pembangunan rusun dengan Bank Tabungan Negara. Dalam kesempatan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menjelaskan masih memiliki kendala terkait lahan untuk pembangunan rusun, seperti yang dialami saat ini terkait lahan untuk rusun Cengkareng. Kalau ada kendala baru kita bisa memanfaatkan aset sekarang di bawah itu punya memberikan kesempatan pada mereka-mereka yang masih bukan mereka yang pertama untuk EPS, yang kedua jadi peningkatan dari itu, yaitu kita kerjasama berkenaan dengan PGN untuk dia membangun apartemen untuk misalnya dikhususkan bagi saudara-saudara kita yang di Rusunawa yang sudah bagus-bagus itu bisa naik mereka bisa naik apartemen sehingga yang Rusunawa kita kan berkurang dan bisa diisi kan yang namanya Rusunawa itu kan kita berharap itu tidak akan itu sementara di situ ya. Inkubator lah supaya mereka itu sudah bagus mereka berhasil termasuk saudara kita di Rusunawa juga pernah mendapatkan berbagai macam atau tidak dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok mengatakan tidak menghitung dukungan partai berdasarkan agama. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat meresmikan RPTRA di Rusunawa Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Ahok menjelaskan ia hanya menawarkan kinerja yang baik sebagai ajakan kepada partai Islam untuk bergabung mendukung dirinya dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok yakin jika selama ini dirinya bekerja sebagai Gubernur DKI dengan baik, maka baik partai bernafas Islam maupun partai nasionalis tetap akan mendukungnya.
Ahok mengaku selama ini komunikasinya dengan Partai Islam berjalan dengan sangat baik. Saat ini memang jumlah kursi Partai Islam di DPRD DKI Jakarta cukup signifikan. PKS memiliki 11 kursi, P3 memiliki 10 kursi, PKB memiliki 6 kursi, sementara PAN hanya memiliki 2 kursi. Saya kira kita tidak ada membedakan partai Islam non-Islam. Saya hanya menawarkan kalau Anda merasa saya bekerja dengan baik, dengan jujur, saya tawarkan Anda mau ikut dukung saya atau tidak. Kalau Anda tidak mau dukung saya, silakan cari lawan saya. Saya semua teman. Saya semua komunikasi teman. Saya juga tidak suka berpartai, berpolitik itu menghitung pakai partai Islam, non-Islam atau agama. Anda kembali di Metro Malam. Walaupun banyak menerima ancaman, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tetap menghadiri peresmian ruang publik terpadu rumah anak RPTRA di Rusunawa Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Menurut Ahok, ancaman penolakan yang disebutnya sebagai tindakan premanisme itu sudah terjadi 4 kali. Namun hingga acara peresmian selesai tidak ada aksi penolakan dan suasana peresmian berlangsung kondusif. Ahok justru menantang pihak provokator untuk mengirimkan calon gubernur terbaik untuk berkompetisi dengannya pada Pilgub DKI 2017 mendatang. Mencoba gertak-gertak saya atau mengancam apapun di Republik ini. Kalau Anda mengancam Ahok, silakan. Tidak mampu bersaing dengan Ahok yang ada saat ini. Kurang dari 1 bulan tahapan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, sikap koalisi kekeluargaan nampaknya terbelah. Langkah Gerindra yang segera mengumumkan calon pendamping Sandiaga Uno dipertanyakan oleh partai anggota koalisi kekeluargaan. Di sisi lain, calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim bahwa dirinya sudah memegang surat rekomendasi dari partai Gerindra. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Partai Golkar terus menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan untuk meminta dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama pada Pilkada DKI 2017. Meski wacana kembali duetnya pasangan Ahok Jarot semakin menguat, Golkar memastikan partai pendukung Ahok sudah menyiapkan alternatif dukungan jika PDI Perjuangan tiba-tiba mengusung calon sendiri. Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakun Andriadi menjelaskan, sejauh ini komunikasi parpol pendukung Ahok dengan PDI Perjuangan terus berlangsung. Partai Golkar dan 2 partai lain terus membuka pintu komunikasi jika ada partai lain yang ingin bergabung. Fayakun berharap bergabungnya partai lain akan lebih memudahkan Ahok untuk memenangkan Pilgub DKI. Hanya saja, Fayakun mengungkap bahwa dukungan parpol harus dinyatakan melalui surat dukungan seperti hal yang dilakukan oleh 3 partai sebelumnya. Golkar dan partai pendukung Ahok pun tidak khawatir jika PDI Perjuangan berubah sikap di detik terakhir jelang pendaftaran. Pasalnya, Ahok sudah memperoleh dukungan 3 partai yang memenuhi kuota pencalonan melalui jalur partai politik. Enggak, sudah memenuhi kan dari sisi administrasi minimal 22 kursi, kami sudah 24 kursi. Kemudian dari sisi kesiapan independen juga 1 juta KTP sudah pernah dikumpulkan. Jadi sekarang teman Ahok dan 3 parpol sudah bersama-sama. Dan kami tetap membuka diri. Ayo siapa yang mau gabung, mau gabungnya pakai heboh atau menggabungnya mau nggak pakai heboh, silahkan aja. Masih ada waktu sampai dengan hari pendaftaran, kita buktikan di hari pendaftaran. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memberikan opsi pada partai Islam untuk mendukung dirinya